Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Besar Mutiaji Insinyur MM selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang terhormat Ibu Haja Nani Cahyani, Dr. MSI selaku Kepala Unit CDC dan Kerjasama Ibu Kesatuan. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Kepala Program Studi dan jajaran sivitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, S1, M.Iko, dan Kak Abdul Basit Hasanuddin, MPA, selaku narasumber kita pada hari ini. Serta yang saya banggakan, seluruh peserta workshop Public Speaking 2023 yang hadir secara offline maupun online melalui Zoom ini. Perkenalkan, saya Nikita Misyanda dari Program Studi Akuntansi Semester 2 selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dengan pemohon rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara workshop Public Speaking 2023 dengan tema How to be a Good Speaker dengan mengucap Bismillah. Bismillah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ini Kesatuan. Yang ketiga, sambutan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang keempat, sambutan Kepala Unit CDC dan Kerjasama Ini Kesatuan. Yang kelima, pemaparan dari narasumber pertama. Yang keenam, pemaparan dari narasumber kedua. Yang ketujuh, penyerahan plakat kepada narasumber dan moderator. Dan yang terakhir, penutupan. Insinyur MM, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Pagi ini mahasiswa cinta ya. Mengikuti minat workshop tentang public speaking. Pertama-tama saya atas nama rektorat, atas nama rektor Bapak Fakultas mengucapkan terima kasih kepada unit CDC. Lalu terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Diki yang bersedia menjadi moderator. Tapi ada yang lebih utama lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah bersedia pulang kampung. Kenapa saya bilang pulang kampung? Karena Bu Ayu itu ternyata SMA-nya SMA Kesatuan ya Bu Ayu. Nah, SMA-nya Kesatuan. Nah, sekarang Bu Ayu udah punya pengalaman banyak, ingat kampung, mau sharing nih pada Anda semua. Jadi Bu Ayu tahu ya, kurang lebih siapa nih pendengar saya, orang Bogor kan gitu ya, yang SMA-nya di Bogor. Nah, kalau Bu Ayu itu SMA-nya Satuan, SMP-nya SMP 2, ya, SMA Negeri 2 itu. SMP Negeri 2, ya SMP Negeri 2, SD-nya Amalia, Ciawi, ya kan? Nah itu membuktikan bahwa kita kedatangan orang yang bukan siapa-siapa, ya. Kenapa Bu Ayu hadir di depan kita? Karena ada satu yang ingin diminta oleh unit CDC untuk sharing, gitu kan, sharing kepada Anda semua
Masa ada bilang begini, lulusan Bogor katanya nggak bisa lewat Citeureup, takut kalau lewat Citeureup. Jadi Citeureup ke sini baru mau kerja, gitu. Nah, itu kurang ajar yang ngomong itu tuh, ya. Jadi, tapi saya juga dapat sih buktinya diterima di Jakarta. Udah saya, tuh ada teman saya di Jakarta tuh di Four Session, saya jaga ibu saya aja. Tanya, ibu saya sudah tua, terus gimana? Takut apa sama beramal, gitu ya? Nah itu, nah hal-hal yang seperti itu nanti kita sharing dengan, karena gini ya, salah satu faktor yang ini harus dipunyai oleh public speaker yang bagus adalah percaya diri. Cuman itu. Gitu. Kenapa Anda nggak berani ke Jakarta? Karena nggak percaya diri. Orang Bogor harus percaya. Tuh lihat tuh Bu Ayu. Nah, bisa di Jakarta. Ya. Nah itu yang saya harapkan nanti Anda dapatkan semua, dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang calon mahasiswa dan mahasiswa yang calon ini, calon sarjana ini kan, nanti Anda akan terjun. Nanti satu waktu di kantor juga Anda akan presentasi laporan tentang yang Anda pertanggungjawabkan kepada direksi. Ya, bisa laporan kemajuan, bisa laporan tentang pencapaian. Ya, kalau Anda tidak percaya diri, orang lain yang maju, maka yang bagus nanti orang lain. Terus begitu aja di belakang orang lain itu, ya. Jadi itu dari saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Harjani atas pelanggarannya acara ini. Lalu saya juga harus pembicara kedua terkait dengan itu. Itu seperti siapa? Ini kan mahasiswa kita ini, alumni kesatuan juga. Kita bisa juga, kenapa kita deketin mereka supaya kita bisa sharing. Yang namanya sharing, kamu harus nanya, ya, harus berani pede nanya. Ya, kira-kira jangan takut saya nanya. Nah itu berarti public speakingnya kurang bagus. Jadi harus berani nanya dan pertanyaan harus bagus. Ya, ini apa namanya, ujangan yang terus terang minta maaf karena Pak Rektor ada kesibukan sehingga dijadikan oleh saya. Saya rasa cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Dr. Rizal Mugyadi, Insinyur MM, adalah sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Haji Nani Cahyani, Doktoranda MSI. Kepada Ibu Haji Nani Cahyani, Doktoranda MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat semua. Kepada yang terhormat Pak Musa selaku Wakil Rektor 3, dan kepada yang terhormat juga kepada narasumber kita Ibu Dr. Ayu dan Kang Basit, Dirjen Sumting. Selamat pagi, sampai ketemu kembali Kang Basit, Bu Ayu. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim dari CTC dan kerjasama Ibu Kesatuan yang sudah begitu perkenannya untuk menyiapkan acara workshop dengan dari public speaking pada hari ini. Perlu kami sampaikan dari CTC bahwa pelatihan atau workshop public speaking ini adalah
kami selenggarakan setiap tahun dengan mengundang khusus para calon alumni ataupun calon wisudawan dari tim satuan. Dan alhamdulillah bahwa yang tercatat dan yang mendaftar di tim kami itu sebetulnya ada 200, walaupun calon alumni sebetulnya kalau menurut data itu adalah hampir 800, tapi ya itulah kenyataannya. Ternyata kalau misalkan memang sebagian sudah lulus, kadang-kadang para calon mahasiswa ini sudah jarang yang mau hadir di acara pelatihan-pelatihan yang memang sering CDC adakan dan memang ini ada khusus untuk teman-teman semua. Padahal ini adalah salah satu acara yang memang diantaranya maksud kami adalah bagaimana kita untuk meningkatkan skill kita, khususnya skill public speaking. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Musa bahwa public speaking ini adalah utamanya bagaimana kita ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dari teman-teman semua. Tim kami dari CDC sengaja mengundang Ibu Dr. Ayu dan Kang Basit, yang dua narasumber ini adalah Bu Ayu memang alumni dari SMA Kesatuan dan Kang Basit ini adalah alumni dari Kesatuan yang sudah banyak berkiprah di dunia public speaking-an, sehingga kita adalah tepat mengundang dua narasumber ini. Sementara Bu Ayu adalah sudah hampir 12 tahun. Bu Ayu ini berkiprah di Kemenlu yang banyak sekali pengalaman-pengalamannya yang mungkin nanti bisa kita dengarkan, dan ini adalah merupakan satu sharing yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mengucapkan selamat mengikuti workshop, dan saya yakin bahwa kegiatan ini akan ada kebermanfaatan buat kita semua. Kita akan mendengarkan sharing dari Kang Basit, dari Ibu Ayu, bagaimana supaya kita bisa melakukan komunikasi ataupun minimal itu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri pada saat kita nanti sebelum masuk dunia kerja ataupun nanti pada saat kalian masuk ke dunia kerja. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti workshop dan webinar. Saya mengucapkan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara utama, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos M.Iko, yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Kandidat PB Digivaldi SF, SH, FH, FM. Kepada Bapak PB Digivaldi, dipersilakan. Public speaking ini penting banget ya. Nanti kalau bisa melamar kerja, interview, wawancara, nah itu akan dilihat tuh bagaimana public speakingnya ya. Karena kalau wawancara itu salah satu merupakan bagian dari public speaking. Nah, seperti apa public speaking yang how to be a good speaker ya dari narasumber pertama. Kita panggil tepuk tangan untuk Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos M.Iko. Bapak Dr. Kandidat Digivaldi, SNSE, MHMM, dan tentunya yang terhormat Ibu Biro, terima kasih, dan juga narasumber kita yaitu Bapak Abdul Bashir Hasanuddin, dan semua teman-teman mahasiswa. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Halo. Hai. Hai. Halo. Kemarin saya baru selesai dari pendidikan MHANA selama 8 hari. Benar-benar bisa sharing juga di sini ya. Oke. Izin membalas pantun. Wah, boleh. Pergi menikah di KUA. Cakep. Hati deg-degan dan bergetar. Cakep. Terima kasih untuk hadirin semua.
Cakep. Karena sudah berkenan untuk mengikuti webinar pada pagi. Tangan dong. Webinar workshop semua ya. Oke, apa ya? Saya kok jadi deg-degan ya. Tadi sudah disampaikan dari Bapak serta Ibu pimpinan Sivitas Akademika IPB Kesatuan. Perkenalkan, saya Ayu Sati, suatu alumni dari SMA Kesatuan Bogor. Senang sekali bisa sharing di pagi hari ini untuk teman-teman semua yang memang kondisinya lagi long weekend ya Bu ya. Dan teman-teman semua di sini tetap semangat, tetap optimis, tetap positive thinking. Bagaimana bisa sampai di sini untuk mendengarkan sharing dari saya dan juga Pak narasumber kita di pagi hari ini. Oke, public relations. Ya, pagi ini saya ada yang bagus ya Pak. Jadi nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. Mungkin sharing saya yang pertama, teman-teman semua di sini adalah teman-teman yang akan sebentar lagi mendapatkan gelar sarjana, ya kan? Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mendapatkan gelar sarjana di sini pasti teman-teman semua makasih. Cek. Ya, makasih. Untuk mendapatkan gelar sarjana sebentar lagi pasti teman-teman semua sudah berpikir sebentar lagi saya akan mencapai sebuah goals. Apa goalsnya? Mencapai sarjana, mendapatkan pekerjaan yang bagus, mendapatkan gaji yang juga bagus ya. Jadi untuk mencapai akhir kalian masih punya cita-cita kan? Ini cita-cita nggak? Cita-cita itu nggak hanya kalian berpikir dari kecil, dari sekarang pun juga bisa kalian berpikir. Ya? Cita-cita saya apa sih? Misalkan cita-cita saya menjadi direktur bank, atau cita-cita saya menjadi sebuah menjadi menteri, atau cita-cita saya menjadi duta besar. Next saja. Komunikasi. Next. Komunikasi adalah pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Next. Kualifikasi efektivitas. Ini masuknya ke vocal expression ya. Mungkin nanti dari Bapak narasumber tadi juga lebih lebih profesional lagi ya. Jadi pada saat saya di Jagoan Powers di public speaking itu saya belajar mengenai vocal expression, di mana terdapat kualifikasi efektivitas. Yang pertama adalah ekspresif, kalian mengungkapkan kata-kata kemanfaatan, emosi, atraktif dan antusias. Kemudian adalah yang kedua impresif, bagaimana dampak dari ekspresif, persuasif, artikulasi, kualitas dan juga muatan intelektualitas. Kemudian yang ketiga dinamik dan antusias, di mana atraktif, eksploratif, terkendali serta penguasaan dari pesan. Mikrofonik juga kualitas, kejelasan suara, pernapasan dan vokal. Kemudian lancar, pelafalan gaya bahasa serta yang menggunakan ucapan yang benar. Citra kepribadian natural, penuh dengan keyakinan, akrab dan menyesuaikan diri serta mengungkapkan sebuah gagasan. Next. Mungkin teman-teman semua pernah dengar ada sekolah Jagoan Powers. Itu sekolah personality development, bagaimana cara kalian mengembangkan diri kalian tentunya. Cukup kenal sekolahnya. Kalau misalkan kalian mau sekolah dari Jakarta beberapa, dan itu diakui secara jasa internasional. Operation juga mempelajari creativity, bagaimana belajar sebuah dampak, kemampuan untuk menjalankan sebagian besar ide atau gagasan. Kemudian juga fleksibel, kemampuan untuk menjalankan ide atau gagasan setiap kategorinya. Kemudian juga asli, kemampuan untuk menjalankan ide yang unik. Kemudian juga elaborasi, kemampuan untuk mendapatkan detik dan juga perubahan dalam bentuk gambar. Ada yang paham nggak vocal expression itu apa? Ada yang pernah belajar? Belum, kita belajar lagi. Oke, next. What is it?
Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, cara berbicara. Ilmu yang mempelajari disebut dengan paralinguistik. Contohnya adalah nada bicara. Tadi saya lihat MC-nya mungkin punya vokal expression sendiri, tapi mungkin harus mempelajari lagi. Ya, tadi mohon maaf, nada vokal expression-nya itu mesti dipelajari lagi. Sudah bagus, rasa jadinya sudah cukup tinggi. Next, bahasa aspek verbal dalam komunikasi. Dilihat dari secara sederhana, komunikasi verbal dalam komunikasi yang menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan sebagai media dalam berkomunikasi. Bahasa dapat dibayangkan sebagai sebuah kode atau sistem simbol yang kita gunakan untuk membentuk pesan-pesan verbal kita. Next, keterampilan berbahasa. Teman-teman di sini ada yang bisa bahasa asing selain bahasa Inggris? Oh, ini bahasa teman. Ini bahasa teman. Oh, Tuan silat. Kebetulan saya SMA-nya di Kesatuan, saya juga belajar bahasa Mandarin. Mungkin benar-benar nanti di Universitas Kesatuan juga ada bahasa Mandarin ya. Penting sekali kalian memiliki bahasa asing satu lagi kalian pelajari. Untuk apa? Untuk sebagai pengurus teman-teman semua dalam menghadapi persaingan pekerjaan. Ya, mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa menjadi masukan buat teman-teman semua ya. Oke, next. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak dan juga masa disebutkan kemampuan berbicara dan berujar mempelajari. Berbicara sudah barang tentu berhubungan erat dengan perkembangan kosakata dan yang diperoleh anak melalui kegiatan menyimak dan membaca. Kita sudah bertanya, sudah bagus. Barusan sudah bisa itu? Sudah bisa tuh tadi katanya. Oke. Oh, udah bisa. Ya, memang semua orang pasti punya permasalahan pada public speaking, khususnya pertama deg-degan. Apalagi mesti dalam skripsi, pasti deg-degannya minta ampun ya. Tapi yang pertama yakinilah kalian mampu. Ketika kalian yakin kalian mampu, kalian akan muncul energi positif dari diri kalian. Itu, saya mampu, saya bisa. Yang kedua, persiapkan diri. Tadi seperti saya bilang, teksnya apa, dicatat dulu apa yang kalian mau bicara ya. Kemudian yang ketiga, latihan, exercise. Kata itu penting sekali buat teman-teman semua yang untuk mengatasi deg-degan ataupun ketika kalian sudah latihan berkali-kali, kalian akan mampu. Oh, aku udah bisa. Kalau tarik nafas itu berpengaruh. Tarik nafas, perang. Ya, mungkin menyanyi gitu. Untuk menyanyi. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Kadang formal ya, kadang kalau begitu. Ada beberapa tips sih. Gitu ya. Ada beberapa. Banyak gitu ya. Kadang ada orang yang pas mau bicara Dan sekarang, iya. dia bolak-balik belakang. Iya, Gitu. iya, Kita juga betul, begini. betul. Iya. Nah, yang paling sulit itu memang bagaimana mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan kekhawatiran. Nah, kita harus juga belajar. Dengan doa juga ya. Kalau sudah dilakukan semua, Bismillah. Bismillah. Itu ya. Mulai ya. Bismillah. Saya berdoa. Iya. Bertahan nih. Satu lagi nih, satu lagi. Yang cowok. Wah, Oke. Siap. Terakhir nih, cowok nih. Selamat siang, Ibu. Iya, Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Putra dari S1 Akuntansi. Saya ingin bertanya, selama saya berkuliah di Kesatuan, karena kalau presentasi itu pas ngumpul di depan suka nggak bisa jawab pertanyaan dari dosen tuh, misalnya kayak gitu. Nah kita jadi di depan teh buru-buru, ya tanya gitu. Nah, gimana ya caranya mengatasi ketika kita nggak bisa jawab pertanyaan dari penguji atau dosen yang ngajar di mata kuliah tersebut, biar nanti kita di depan terlihat lebih profesional saat presentasi kelompok. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih.
Luar biasa, paling halus bisa, sudah bisa. Ini mau dijawab pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Indonesia aja. Oke, ini mungkin gimana caranya Bu kalau presentasi itu supaya nge-blend mungkin ya, tiba-tiba cuma nge-blend, skip gitu, tiba-tiba bahasanya materinya apa gitu. Maka dijawab. Oke, terima kasih. Itu kita tadi pelajari mengenai teknik presentasi. Ya, bagaimana sih sukses teknik presentasi? Yang pertama, kalian harus persiapkan diri. Materinya apa? Kemudian kira-kira pembahasan nanti apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian bikin teks tadi seperti saya sempat bilang, ada namanya teknik presentasi. Seperti halnya ketika akan mempresentasikan sebuah hal, mempresentasikan di mata kuliah tertentu. Seperti selamat pagi, yang bicara selamat pagi. Nanti yang hadir siapa? Selamat pagi yang terhormat Ibu Doktor siapa? Selaku dosen mata kuliah apa? Dan juga Bapak Doktor siapa? Jangan itu mata kuliah siapa yang telah hadir di pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk saya dapat menyampaikan materi dengan tema bla. Itu yang pertama. Teks, kalau kalian punya teks, kalian punya persiapan ya. Kemudian demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian baik kesalahan maupun disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Ibu Ayu. Ayu mungkin bisa kembali ke situ. Untuk ke depan, Kang Abdul Basit Hasanuddin MBA. Saya persilakan. Oke. Oke, ya itu tadi sedikit dari Kang Basit. Oke, saya akan bacakan CV dari Kang Abdul Basit Hasanuddin. Sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu kepada Rektor Persatuan yang sudah hadir, Profesor Bapak. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Diki. Terima kasih Bu Neng, Dr. Ayu dan juga Pak Suparman yang sudah hadir, dan seluruh teman-teman saya di Kesatuan boleh tepuk tangan yang mulia dong. Luar biasa ya. Di hari ini saya bukan mau ngajarin, tapi kita akan berbagi based on my experience ya. Tadi sudah secara akademik oleh Dr. Ayu bagaimana caranya menjadi public speaker yang baik, dan sekarang saya mau berbagi kepada teman-teman bagaimana sih menjadi public speaker di kacamata praktisi atau orang yang langsung terjun di dalam public speaker. Nah, ini background saya, dia mau dijejak tidak pakai kacamata. Kurang lebih untuk di wedding saya sudah handle 300 wedding 3 tahun ke belakang. Dan juga mungkin dengan event lainnya udah handle 500 event. Jadi kurang lebih 500 event sudah saya handle ya. Dilanjut saja. Next. Nah, education background saya tadi sudah disampaikan. 2017 saya Kesatuan Pride di D3 Pemasaran dan Aksara dari sini. Gak ada. Sayang sekali ya, saya sendiri ya. Di 2017 saya lanjut lagi ke 2018. Alhamdulillah dapat beasiswa lagi nih dari kesatuannya, karena alhamdulillah jadi mahasiswa terbaik. Karena itu dapat beasiswa lagi untuk lanjut dan bisa menyelesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 10 bulan sampai 1 tahun, dan sudah lulus di 2018 ya. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, karena itu I decided to continue my education dulu untuk improve my English, ambil master in English di Jawa Timur, dan melanjutkan S2 di China di kelas international class di Zhejiang ya. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat kesempatan yang sama untuk dapat beasiswa ke luar negeri ya. Lanjut. Oke. Nah, ini achievement tadi sudah disinggung sedikit ya. Tidak terlalu banyak memang, tapi memang yang paling baru di Juni Pride ini adalah saya menjadi nominasi MC pendatang baru terbaik di Himpunan Pembawa Acara Indonesia. Dilanjut ya.
Kita lanjut saja karena background mungkin nanti boleh minta CV saya ya ke silahkan diungkapkan mungkin sebagai bagian pembelajaran buat teman-teman juga ya. Lanjut, saya akan bahas berkenaan dengan quarter life crisis ya. Teman-teman di usia 20-an sampai 30-an itu teman-teman pasti akan mencari tahu jati diri sendiri. Ya, gue mau jadi apa nih? Gue anak akuntansi, tapi kok gue suka ngomong ya Wak gitu. Apakah mau jadi penyiar? Apa mau jadi MC? Apa mau jadi artis? Kita tidak tahu. Nah itu yang akhirnya kalian bingung. Dan teman-teman, jangan khawatir. Hal itu adalah hal yang sangat wajar dirasakan oleh milenial ataupun generasi Z, itu wajar sekali. Tapi nanti akhirnya akan merasakan anxiety, insecure. Ya Allah, teman gue kok udah punya uang 500 juta, kok gue belum ya? Tidak perlu khawatir. Ingat, titik poin memulai itu berbeda. Jangan membandingkan dari membandingkan pencapaian kalian dengan pencapaian orang lain. Ya, fokus pada pencapaian diri sendiri saja gitu. Dilanjut, kita akan membahas selanjutnya masih berkenaan dengan quarter life crisis. Boleh di next. Nah, ini dia, saya akan mendekat memikir tidak menggunakan kacamata. Quarter life crisis ini ada gejala-gejalanya, ya. Salah satunya adalah impulsive behavior yang tadi saya bilang ya, teman-teman mungkin kayak, ya Allah, gue ya Wak, gitu ya, kok nggak ngerti sama diri sendiri, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba nangis tapi nggak tahu problemnya apa, ya kan? Nah, gitu. Kadang-kadang kalian tuh suka bingung, bengong, tiba-tiba nggak tahu mikirin apa. Nah, berarti kalian sedang merasakan hal tersebut. Lanjut, feeling stuck and need change, ya kayak, aduh, kayaknya gue nggak bisa maju deh, udah gini aja deh cukup. No, ya, ya, tapi pasti akan kalian merasakan itu pada saat-saat di quarter life crisis ini. Lalu look what relationship and inability to commit, ya, teman-teman ya, yang cewek-cewek khususnya yang pacarnya galau antara nikahin kalian atau enggak, ya, berarti dia masih dalam fase quarter life crisis, ya, gak nentu tujuannya mau kemana, ya, lu mau nikahin gue kagak sih, gitu ya, langsung ngomong aja, gitu, lu mau nikahin gue kagak, gitu, akhirnya tiba-tiba drama, ya, gak ceweknya gak cowoknya dua-duanya drama, berarti kalian masih quarter life crisis, ya belum bisa secara dewasa menghadapi sebuah problematika, ya. Lanjut, terus ada in hard to make decision. Kalian kalau jadi MC gak bisa tuh kayak ya sampai gue dipustakin ya Allah gak bisa tuh, ya. Kalian harus ngambil decision atau ngambil secara cepat, ya, apa yang harus dilakukan, ya. Ada juga teman-teman misalkan ketika ditanya pada saat sidang, udah sidang semua? Kalau yang sidang congratulation, yang belum congratulation semakin deg-degan, ya. Nah, jadi teman-teman pasti ditanya nanti sama penguji, ya, tentang suatu hal. Kalau teman-teman nanti akan ditanya seperti ini. Ini metode kok kayak gini, bisa nggak gitu? Itu sebenarnya bukan ingin menjatuhkan teman-teman. Dosen hanya make sure bahwa teman-teman itu ngerti, tahu isian dari tesis kalian. Ingat ya, kadang-kadang tuh suka overthinking kalau usia-usia kalian. Ya Allah, tadi Pak Momo nanya kok kayak gitu, kan ada di tesis. Hey, dosen melakukan itu untuk make sure bahwa tesis yang kalian buat itu adalah buatan kalian. Betul. Kalau bukan kalian pasti ngerti. Ya kalau kalian tidak ngerti, berarti bukan buatan kalian. Dibantuin teman. Kalau enggak pakai calon, ya. Nah, kayak gitu. Lalu feeling isolated and lonely, yang selalu merasa kesepian. Pokoknya gue nggak punya teman. Aja gitu ya. Sambil mandi di kamar mandi seorang sendirian, ya Allah, kok gue nggak punya teman, gitu ya. Nah, siapa yang sering merasakan kayak gitu? Kalau nggak masuk kelas, nggak ada orang sendirian, yo, kok gue nggak ada teman, ya. Nah, kalian berarti masih merasakan itu. Feeling lost, ya. Jadi kalian merasa bahwa
Gak ada yang mau nemenin kalian. Apalagi setelah lulus, teman-teman udah pada kerja, waktu itu susah main, ya kerja gitu, susah main, like anxiety and depression. So you guys will think that bakal merasakan anxiety. Wah, kok teman gue keren banget ya, lanjut S2, tapi kalian juga keren sebenarnya. Cuma kalian tidak bisa merasakan gimana titik kerennya kalian. Ya, lanjut insecure. Pasti ini banyak nih orang insecure ya. Karena saya juga sebelum terjun ke MC ini, saya insecure ya sama diri sendiri, sama orang lainnya. Ya Allah, kok gue pendek? Ya Allah, kok muka gue bulat? Ya? Apa cocok jadi MC? Ya, tapi tidak perlu khawatir teman-teman. When you do your best. Pertama nih, tidak khawatir, you will reach, will get segala sesuatu dengan baik. Ya, lanjut. Ada juga feeling out of a time. Jadi kayak, oke, gue udah tua deh, kayaknya gak bakalan gue maju lagi, gak bakalan gue diterima kerja. Berarti kalian putus asa. Lanjut ya. Terus, nah ini ada how to deal with a quarter life crisis. Jadi bagaimana sih cara menanganinya ya, kayak gue harus ngapain nih gitu ya. Nah, cara-caranya yang pertama kita bisa tahu sendiri nih, know yourself deeper ya. Jadi kita tahu nih diri sendiri secara mendalam, tahu potensi diri gitu ya. Gue mau jadi apa sih? Kayaknya gue pengen jadi dokter deh. Tapi kalian kuliahnya akuntansi, kuliah lagi nih kalau gitu ya. Nah, kalian harus tahu secara mendalam tentang diri kalian. Don't ask too many questions to yourself. Jangan terlalu banyak nanya. Pastikan, ya. Padahal banyak nanya sama diri sendiri. Lu sebenarnya mau jadi apa sih, gitu ya? Gak tahu mau jadi apa. Tapi kalian harus tahu, karena kalian sudah punya background. Misalkan akuntansi, jadi akan menuju ke akuntan, dengan publik dan lain-lain seperti itu. Marketing, menjadi marketing, publication, dan apa bisa juga. Atau anak-anak lain. Ya, manajemen keuangan dan lain itu pasti sudah ada tujuan karirnya sendiri. Tapi ketika ada passion atau interest yang kalian punya, kalian kembangkan. Saya lulusan Master of Business Administration, walaupun punya bisnis sendiri, kerja juga sebagai project manager di perusahaan orang lain. Tetapi saya malah jadi MC juga di setiap weekend. Ya, kok gak dapat libur? Gak apa-apa, iklan hukum, ya. Bercanda, ya. Ingat, biaya nikah mahal, ya. Lanjut, realize that this is normal phase. Jadi sadari bahwa itu adalah hal yang normal dirasakan. Look for support from the right environment. Nah, kalian harus menjauhi teman-teman toxic. Tahu kan toxic? Ya kan? Toxic itu yang gimana coba? Yang tidak selaras dengan kalian, beda frekuensi. Misalkan kalian cantik. Ini cantik, misalnya kalian cantik, teman toksik pasti kayak gini. Lu gak usah menor, dan gak usah menor. Kalau teman sama, padahal dia gak menor, tapi memang cantik gitu. Tapi kan ada kayak gitu. Terus ada juga yang kadang-kadang mengulik-ulik kelebihan orang lain akhirnya menjadi sebuah kekurangan. Itu juga toksik. Atau enggak kayak gini, kumpul-kumpul, lu tau gak? Sini. Ada info baru. Gak bakalan selesai. Ya, pasti tiap hari ada info baru. Kalian ada yang udah kerja cuy? Ada yang udah kerja? Ada. Ada yang masih sering kumpul di kelas? Pasti bakal ada satu orang yang ditunggu-tunggu atas informasi barunya. Nah, itu. Ya. Lanjut. Ada stop comparing yourself to others. Tadi saya sudah bahas ya, jangan compare diri sendiri. Develop your interest and talent. Ya, talent kalian itu harus dikembangkan. Saya itu senang sama public speaking. Wah, that's good. Maybe saya juga beberapa kali MC di sini ataupun beberapa event. Tapi tidak seperti mungkin sekarang yang tiap minggu. Kenapa? Karena saya tahu ternyata passion saya ini bidang apa. Public speaking, so I have to improve that. Ya, jangan sampai ketinggalan. Ya, lanjut. Make short term and long term planning. Saya
ketika 2020 memulai karir MC, di 2020 itu COVID-19. Siapa yang butuh MC coba? Kumpul-kumpul nggak boleh, ya? Masa iya ditahan online pakai MC, ya? Nah itu. Tapi kita harus punya short term. Kita harus cari informasi. Apakah pemerintah akan terus melarang pernikahan atau tidak? Nah di situ kita harus tahu apa saja yang bisa dilakukan. Ya, ingat hidup itu butuh uang, ya. Buat saya atau buat kalian, ya. Kalau itu butuh cinta, ya udah makan cinta, gitu. Nah harus bikin planning lagi ke depannya ngapain. Nah planning ke depannya adalah saya mengikuti komunitas MC. Ya, apa yang saya join di sini di perangkat acara pernikahan Bogor, alhamdulillah langsung dipercaya menjadi ketua bidang communication and public relation. Lanjut gabung di komunitas MC Bogor, gabung lagi ke IPABI Indonesia di tahun kemarin. Itu menjadi bagian-bagian penting saya untuk mengembangkan saya. Kenapa? Tadi kata Dokter Ayu, ya kata Dokter Ayu kita harus apa? Harus banyak mengimprove diri, bergabung dengan siapapun. Masuk kelas, jadi MC itu asal cuma nyeletuk, ya. Ingat, treatment kepada Jokowi dan SBY berbeda ketika ada di weddingan. Pak Jokowi tidak pernah mau disampaikan bahwa beliau adalah Presiden Indonesia. Misalkan kamu VIP datang Jokowi. Terima kasih dan selamat kepada Insinyur Joko Widodo. Harus Joko Widodo. Tidak disebutkan selaku Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau Susilo Bambang Yudhoyono disebutkan kala itu. Jadi harus bisa tahu. Nah nanti kita akan komunikasi dengan namanya protokol. Mudah-mudahan ada kelas MC ya, yang di MC ya. Udah nih siapkan kelasnya ya. Oke, jangan lupa coba hal-hal baru, ya. Jangan lupa coba hal-hal baru. Tapi kayak narkoba, itu nggak usah dicoba, nggak usah ya Bu, nggak usah dicoba, ya. Terus be patient, trust process and responsible. Ya, sabar, nggak mungkin langsung terkenal. Terus itu 2020 siapa sih, gitu ya? 2023 siapa sih? Tapi memang agak lebih terkenal saja, gitu ya. Nah, gitu. Tenang, ada prosesnya semuanya. Ya, lanjut. Next we are going to talking about what is public speaking. Ya, public speaking itu panjang lebar, banyak. Bukan hanya saja MC, bukan hanya saja speaker. So, lot of things akan menjadi public speaking. Kita akan coba cari tahu artinya. Public speaking is a formal or informal face-to-face communication. Ya, jadi ngobrol face to face dengan lebih dari 2 orang itu sudah menjadi public speaking. Ya, kayak sidang juga sudah menjadi bagian dari public speaking. Ya, yang kalian harus dapat mempengaruhi audiens. Jangan lupa ketika sidang nanti jangan lupa bisa mempengaruhi penguji. Mempengaruhi itu dengan cara memberikan deskripsi yang tepat, bukan menggoda. Kan ada yang mau sidang, Bapak apa kabar? Insya Allah cium tangan dulu ya. Fake banget, ya. Biasanya kalau cium tangan kok cium tangan, gitu. Tidak apa-apa. Itu menjadi attitude, tapi ingat jangan fake. Pak, assalamualaikum, cium tangan biasa. Gak usah lebay. Penguji juga gak bakal nilai lebaynya kalian. Apalagi kalau udah kuliah di Cina, saya pengalaman sidang agak begitu. Terus ini galak banget, ya. Tapi tidak apa-apa. Kita bisa semua dengan apa? Penguasaan materi ya tadi sudah disampaikan. Lanjut, kita akan bertanya berkenaan dengan public speaking itu penting nggak? Penting ya. Kita lihat ya, ada sebuah video. Nah, penyebab nervous itu apa sih? Nah, penyebab nervous ada banyak hal. Kita putar dulu videonya ya. Ada nervous boleh diri dulu nggak? Diri dulu, stop diri dulu. Bu, Dokter Ayu ikut ya. Kasih semuanya. Pak Diki boleh ikut Pak Diki. Kita coba dulu lah supaya nggak nervous ya. Supaya nggak nervous semuanya harus ikut. Anyone knows the dance? Pada tahu chicken dance?
Tahu ya. Oke. Gerakan yang pertama silakan remas-remas depan. Yang enggak diri saya maju ke depan ya, tolong ya. Diri enggak? Saya udah jauh-jauh ke sini nih. Kan udah macet di Sukasari. Kan kalian duduk karena kalian seperti sama saya satu-satu ya. Bercanda ya. Yang pertama remas-remas ke depan. Selanjutnya gerakan seperti ini. Baru turun ke bawah. Setelah itu tepuk. Oke, siap? Oke. Mas Aran siap? Play. Siap-siap. Siap ya, repeat ya. Nah, gini dong, jalannya sekalian. Sampai jam 4 subuh. Iya. Pakai kencang. Boleh kasih teriakan? Dua-duanya. Pelan. Makin kencang. Masih nervous? Ngantuk? Coba siapa yang nervous ngantuk? Haus. Oke. Sabar ya. Lanjut. Fokus ya sama pesan-pesan dari kalian. Dilanjut ada turn nervousness being positive energy ya. Pokoknya gue gak nervous nih. Padahal mah nervous banget ya. Pokoknya gue gak nervous, gue keren loh ya. Gue keren. Tenang-tenang gue ngerjain skripsi ini udah 2 tahun. Pasti gue ngerti. Gue duduk banget dong. Gimana ini? Mana pengujinya lagi? Gitu ya. Nah, pokoknya diganti menjadi positive energy. Gain experience. Jangan lupa terus raih pengalaman-pengalaman yang tepat untuk teman-teman. Next. Oke, akhirnya ini adalah slide terakhir saya. Saya akan membuka pertanyaan, nanti akan dipimpin langsung sama Pak Diki. Tapi mohon izin, please don't ask too many. Jadi untuk yang nanya, saya sudah siapkan coklat di tas saya ya, nanti adik saya bantu. Ya kan? Namanya siapa? Dari mana? Jurusannya apa? Kan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agung Sugianto Silalagi. Saya dari jurusan S1 Manajemen Pemasaran. Sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan. Saya ingin menyampaikan sebelumnya ini merupakan kali kedua saya menjadi peserta di mana Kang Basit
menjadi pembicara. Kali pertama itu di tahun 2021 ketika kami Kesatuan English Club mengadakan Kesatuan English Club Talk Show dan Kang Basit menjadi salah satu pembicaranya. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita harus memahami yang namanya materi public speaking, terus kita berlatih supaya bisa menjadi good public speaker. Dan pertanyaan saya, supaya kita dapat konsisten dan bisa menjadi public speaker yang baik, bagaimana caranya kedua itu di-combine? Maksudnya, apakah kita harus berlatih setiap hari, atau apakah kita bisa menggunakan event atau komunitas tertentu untuk dapat melatih hal tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih Kak. Oke, luar biasa. Ini suaranya udah emosi banget, berat banget. Saya masih masukin tangan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan saya juga di 2021 ya di English Book Section ya waktu itu ya. Waktu itu bahasa Inggris ya kalau tidak salah ya. Iya. Oke, lanjut. Untuk menjadi MC memang kita harus tahu materi. Maksudnya bukan jadi MC ya, public speaker ya. Public speaker itu harus tahu materi, tapi bukan materi public speaking Pak Didi, tapi materi yang akan kita presentasikan. Ya, jadi misalkan akan presentasi masalah kemarin saya join kelas Burati, saya sharing berkenaan dengan studi pelayanan bisnis. Ya, kurang lebih saya harus mengetahui materi tersebut. Kebetulan di kesatuan ini kurikulumnya bagus ya, jadi saya sedang dibekali dengan materi tersebut. Yang pertama kalian harus tahu, betul materi harus tahu. Kenapa? Kalau di wedding itu ada yang namanya technical meeting. Technical meeting ini adalah data-data berkenaan dengan pengantin dan juga rangkaian acara. Jadi kita harus tahu nih rangkaian acaranya apa. Jadi materi itu bukan hanya tentang knowledge aja, rundown juga adalah sebuah dari materi. Ya, materi di depan. Lalu, apakah kita perlu berlatih setiap hari? No, sebenarnya tidak setiap hari. Tapi berlatih itu penting. Masuk komunitas itu adalah bagian dari cara kita improve diri. Karena di komunitas itu biasanya ada kelas-kelas. Kalau di Pranata ada kelas MC bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain-lain. Itu nanti kita akan dikembangkan. Nah, kalau untuk latihan setiap hari perlu penting. Saya mau MC kemarin itu di BUMN, salah satu BUMN, itu boarding 40 kementerian. Nah itu saya latihan dulu. Kenapa perlu latihan? Karena ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan, do and don'ts ya, ketika sebuah event. Jadi perlu kita latihan, ya. Ketika kita mau apalagi live YouTube ataupun live langsung television, itu kita perlu untuk latihan, ya. Jadi mau seprofesional apapun itu perlu latihan. Makanya kalau dalam sebuah penayangan apalagi live itu biasanya ada JR. JR adalah bagian daripada latihan. Oke, jadi lebih ke teknik.